Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Adalla lana wa balagha risalah wa nasaha Allah wa jahada billahi haqqal jihadi hatta yaqul yaqin. Tarakana 'alal mahdi al-bayda lailuha kanahariha la yazighu anhu illa halik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kitab Zadul Ma'ad yang merupakan intisari dari sirah atau tarikh sejarah kehidupan Rasulullah SAW yang paling lengkap. Karena Zadul Ma'ad itu 4 jilid. Sejarah Rasul ditulis dalam 4 jilid, jadi detail sekali kitab Zadul Ma'ad ini. Zadul Ma'ad sendiri artinya bekal kembali. Zadul Ma'ad, bekal kembali ke akhirat. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa hidup ala Rasulullah itu adalah bekal terbaik menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemarin yang kita bahas itu adalah tentang Isra Mi'raj ya. Ya, tentang Taif ya. Jadi setelah Rasulullah SAW di Mekah sudah diusir karena Abu Thalib sudah tiada, bentengnya, penjaganya, pelindungnya. Kemudian istrinya juga Khadijah, donaturnya, meninggal. Jadi Rasulullah tidak ada lagi yang melindunginya. Bahkan orang Mekah berani mengusirnya. Kemudian Rasulullah pergi ke Taif, mudah-mudahan di Taif adalah yang menerima. Ternyata kan responnya malah lebih parah. Di Baledogan ku barudak dinu ku garelo sampai Rasul berdarah. Kemudian beliau masuk ke kota Makkah kembali dengan suaka atau istilahnya perlindungan. Dalam bahasa Arabnya itu jiwar. Beliau masuk melalui Makkah Al-Mukarramah lewat atau melalui jiwarnya Mut'am bin Adi, seorang jawara Quraisy tapi punya empati kepada Rasulullah sebagai sesama bangsa Arab, karena dia punya prinsip sesama bangsa Arab tidak boleh ada yang saling menindas. Itu prinsip beliau itu. Jadi kesukuan itu kadang berguna juga dalam hal-hal yang positif. Mut'am bin Adi ini punya banyak peran, walaupun kafir punya banyak peran kepada dakwah Islam. Salah satunya ini melindungi Rasulullah, memberikan perlindungan kepada Rasulullah masuk ke kota Mekah. Dia mengatakan di hadapan para pemuka Quraisy yang sedang mengumpul di Darun Nadwah, pinggir Ka'bah itu ada forum namanya Darun Nadwah. Ada forum namanya Darun Nadwah, itu tempat nongkrongnya para pemuka Quraisy. Anu aya nama teh sabangsa ning gedung DPR-nya lah. Gedung DPR-nya di situ. Nah, Mut'am bin Adi ini mendatangi tempat tersebut dan mengatakan, "Inni qad ajartu Muhammadan." Sungguh aku telah memberi perlindungan kepada Muhammad. Nah, dalam sejarah bangsa Arab ada semacam tatanan gitu ya, kesepakatan, semacam hukum tidak tertulis tapi itu nyata, bahwa orang tidak boleh mengganggu orang yang ada dalam perlindungan seseorang gitu. Dan harus diperlakukan seperti kepada orang yang melindunginya. Jadi kalau Rasulullah dilindungi oleh Mut'am bin Adi masuk ke Mekah, itu artinya tidak ada seorang pun yang boleh menyentuh Rasulullah SAW yang dilindunginya. Kalau ada yang sampai berani
mengganggu orang yang dalam perlindungan seseorang, satu itu aib besar bagi yang melakukannya, wirang besar bagi orang yang melakukan atau melukai orang yang ada dalam perlindungan orang lain. Malu sekali. Masa orang sudah dilindungi dan semua orang punya hak melindungi dan dilindungi, malah dia ganggu. Yang kedua, itu sama dengan mengajak perang orang yang melindunginya, yang menjaminnya itu. Sama dengan mengajak perang. Berarti orang Quraisy akan berhadapan dengan suku-suku dari orang-orang yang memberi perlindungan kepada Rasulullah SAW. Jadi itu kesepakatan yang tidak tertulis. Akhirnya Rasulullah SAW berhasil masuk ke kota Mekah dengan jaminan dari Mut'am bin Adi. Ini tolong catat dalam sejarah. Mut'am bin Adi ini orang yang banyak jasanya dalam sejarah Islam, meskipun dia tidak masuk Islam. Tapi karena empati, karena rasa kebangsaan, kita ini bangsa Quraisy, tidak boleh ada satu orang menindas orang lain sesama bangsa Quraisy. Itu aja semangatnya. Jadi semangat nasionalisme itu tinggi, sampai-sampai mengatakan tidak boleh terjadi di bangsa Quraisy ada hal seperti itu. Malu kita kepada bangsa-bangsa lain kalau ada anak Quraisy ditindas oleh anak Quraisy. Itu prinsipnya. Makanya beliau ini berdiri tegak terus membela Rasulullah, baik di Taif ketika pulang ke Mekah memberi jaminan, karena di Mekah sudah diusir, Abu Thalib sudah meninggal, istrinya sudah meninggal, Nabi Muhammad sudah tidak diterima di Mekah, tapi bisa masuk melalui jaminan Mut'am bin Adi. Itu hebatnya bangsa Arab. Jadi kalau ada orang dapat jaminan keamanan dari seseorang, tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya walau sedikit, karena itu malu, aib besar, sampai mengganggu orang yang ada dalam jaminan seorang. Dan yang kedua, ngajak perang, sama dengan ngajak perang kalau diganggu. Gitu. Mirip-mirip Batak kalau gitu. Oh mungkin semacam kesukuan yang begitulah kuat gitu. Jadi orang-orang satu bangsa itu dia berani mati gitu untuk membela seseorang yang dia empati kepadanya, meskipun sampai mati, dijaga, dilindungi. Nah di kita rasa seperti itu mungkin sudah hampir punah gitu. Orang Sunda aja sekarang sudah masing-masing. Orang Sunda di negara orang ditindas, dilecehkan mungkin, atau dijual beli di luar, tapi ya tidak ada kemarahan Sundawiyah, itu nggak ada. Kemarahan Sundawiyah tidak ada. Marahnya tuh kalau tradisi-tradisi karuhun diganggu baru marah itu. Tapi kalau orang Sunda ditindas oleh orang lain itu tidak bangkit itu empatinya, malah ngantep ya. Seperti yang human trafficking ke Kamboja itu kan Sunda semua Pak. Belum ke negara-negara lain. Itu kan tidak ada reaksi dari kesukuan Sundanya, kan tidak ada. Itu salah satu contohnya. Harusnya mah punya jiwa seperti bangsa Quraisy ini. Jadi tidak terima kalau satu anak, satu suku, satu bangsa ditindas oleh orang lain, bahkan oleh warganya sendiri. Nah kemudian setelah Taif yang begitu menderita, Rasulullah SAW diusir dan dibaledogan ke barudak di zaman Gelo, ODGJ disekerahkan ya. Allah menghibur Rasulullah melalui peristiwa Isra Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj itu latar belakangnya diantaranya adalah bahwa Rasulullah telah mengalami pukulan yang berat dalam hidupnya, yaitu wafatnya Abu Thalib paman beliau, wafatnya Khadijah istri beliau sekaligus penyandang dana beliau, dan juga yang kedua adalah peristiwa Taif yang begitu menyakitkan. Allah hendak menghibur nabinya dengan dengan piknik, dengan rihlah samawiyah, yaitu diperjalankan Isra dan Mi'raj. Saat itu Rasulullah SAW dalam suatu riwayat sedang istirahat di rumah Ummu Hani, saudara susuan beliau, yang rumahnya dekat dengan Masjidil Haram. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan bahwa perjalanan itu dimulai dari Masjidil Haram, memang iya betul di situ. Tetapi secara detailnya itu dari rumah Ummu Hani.
Ketika itu beliau dibangunkan oleh Jibril dan mendapati ketika buka pintu rumah ada buruk di depan rumahnya. Seekor binatang yang besarnya itu lebih kecil dari kuda dan lebih besar dari keledai. Beliau naik buruk, kemudian melesat buruk tersebut ya, atas perintah Jibril, tentunya dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ke Baitul Maqdis di Palestina. Dan di Baitul Maqdis beliau mengimami para nabi dan para rasul sholat di sana. Itu ceritanya sudah diketahui ya. Kemudian summa usriya bi Rasulullah SAW bi jasadihi al sahih minal Masjidil Haram ila Baitul Maqdis. Kesepakatan ulama yang paling sahih dalam pendapat ini bahwa Rasulullah SAW Isra Mi'raj itu ruhan wa jasadan. Ruhnya dan jasadnya. Karena ada sebagian orang seperti masih ragu Rasul itu masa dengan jasad, itu ruhnya saja. Ya kalau gitu apa letak mujizatnya? Kalau hanya ruh dibawa oleh buruk, ruh dibawa oleh kendaraan malaikat, itu mujizatnya di mana? Tapi kalau ruhan wa jasadan, itulah letak kemujizatan Isra Mi'raj. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, pendapat yang paling sahih dalam perkara Isra Mi'raj, beliau Isra Mi'raj ruhan wa jasadan, ruh dan jasadnya. Fisiknya memang terbang ikut ke sana. Ulah ditaruh sama jaket naon ketirisan, ulah datang Rasulullah SAW. Tuh atau pakai jaket tuh merek naon gitu supaya ketiris, beda. Minal Masjidil Haram ila Baitul Maqdis, raqiban 'alal buraq, menaiki menunggangi buraq. Suhbatu Jibril, ditemani oleh Jibril alaihissalam. Fanazala hunak, lalu beliau di Baitul Maqdis turun ataupun transit ya. Wasalla bil anbiya'i imaman, kemudian beliau mengimami para nabi. Makanya beliau berjuluk Imamul Anbiya'i wal Mursalin atau Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Warabatul buraqa bihalqati babil masjid, kemudian buraqnya itu ditambatkan di pelataran Masjid Al-Aqsa. Nah, ini juga pelajaran buat kita. Yang namanya tawakal itu setelah ngikat hewan kita. Kita punya motor, kunci dulu, kalau perlu ganda, baru tawakal. Makanya ketika ada orang mau sholat di Masjid Rasulullah bawa ontanya itu dilepas begitu. Lalu ditanya, kenapa kau tidak tambatkan ontamu? Dia jawab, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tawakal kepadanya. Biasa, dia terlalu yakin pada dirinya dan mengatakan itu Allah yang jaga. Kata Rasul apa? Akil wa tawakkal 'ala Allah. Ikat dulu kamu itu ontanya, baru tawakal kepada Allah. Artinya tawakal itu adalah setelah mengerahkan ikhtiar yang maksimal lalu pasrah kepada Allah, itulah tawakal. Tawakal adalah pasrah kepada Allah setelah ikhtiar yang maksimal. Itu tawakal. Kalau pasrah kepada Allah tanpa ikhtiar itu namanya tawakul. Ada dua soalnya, tawakul dengan tawakal. Tawakul mah tanpa ikhtiar. Nah, kan ada kayak gitu. Ya Allah ada. Kumaha Allah. Sukan buka bias Pak. Duh, kada. Kumaha Allah we. Tah eta ngaranna tawakul. Ayo tawakal mah ayeuna geus siap-siap buat besok beras teh gimana caranya. Itu namanya tawakal. Beuh ngajual suluh, beuh lain sebagainya. Atau mungkin bekerja di pasar dan itu. Atau mungkin yang lain-lainnya. Yang penting ada usahanya. Tidak semata-mata pasrah. Umar bin Khattab pernah memarahi orang karena waktu pagi-pagi jam 10-an, jam 9 malah di masjid terus. Ya. Umar bawa tongkat, mau dipukul orang itu. Pergi kamu ke pasar sana, bekerja, cari pendapatan. Lalu doa kamu itu diiringi dengan usaha itu. Karena apa? Karena langit tidak pernah menghujankan emasnya. La innas samaa la tumtiru dhahaban wala fiddatan. Sesungguhnya langit tidak akan pernah menurunkan hujan emas dan hujan perak.
Summa urija bihi tilka al-lailata min baitil maqdis ila sama. Kemudian beliau dimi'rajkan oleh Allah Ta'ala ke langit dari Baitul Maqdis ke langit. Summa urija bihi ilal jabbari rajala wala. Kemudian beliau dimi'rajkan kepada Allah yang Maha Jabbar, yang Maha Perkasa. Di mana? Di Sidratil Muntaha. Kemarin kita sudah cerita. Sidratil Muntaha itu adalah setelah langit ke-7. Sementara jarak dari langit ke langit berikutnya berapa tahun? 500 tahun perjalanan. Langit pertama, kedua. Bumi ke langit 500 tahun perjalanan. Langit 1 ke langit 2 500 tahun perjalanan. 2 ke 3 sama. 3 ke 4, 5 ke 6, ke 7 sama. 1.500. Berarti 500 kali 7 berapa? 3.500 tahun perjalanan. Kemudian setelah itu baru ke Sidratul Muntaha. Itu adalah batas makhluk bisa menembusnya. Kalau kita kaitkan dengan hadis kemarin, setelah langit ke-7 itu 500 tahun perjalanan berikutnya adalah apa? Al-Kursi. Setelah kursi 500 tahun berikutnya perjalanan jaraknya itu Al-Arsy. Sebelum Arsy air dulu, samudra. Ada samudra. Nah, dari samudra itu di atasnya itu adalah Arsy Allah Subhanahu wa taala. Tapi sudah dijelaskan Arsy itu adalah hanya makhluk Allah yang paling besar dan paling indah. Dan Allah di atas Arsy, bukan pada Arsy. Allah menciptakan Arsy dan Allah tidak butuh Arsy. Nah, itu yang perlu diyakini dengan baik. Sidratul Muntaha masih di sini. Di bawah. Jadi Allah menemui hambanya Rasulullah SAW di Sidratil Muntaha. Rasulullah menghadap kepada Tuhannya di Sidratil Muntaha. Kemudian mendapatkan perintah surga. Kita lanjutkan nanti. Fadana minhu hatta kana qaba qausain aw adna. Fa auha ila 'abdihi ma auha wa farada 'alaihi 50 salatan. Kemudian beliau mendapatkan perintah dari Allah 50 salatan, 50 salat. 50 kali salat, 50 waktu. Jadi kalau dari subuh itu jam 4 sampai maghrib sampai isya 50 kali salat, kurang lebih setiap setengah jam salat. Kurang lebih setiap 30 menit salat. Jadi muazin teh ge adana teh per setengah jam. Kabayang ya. Mas Rosadi Pangerana setiap setengah jam adzan. Dari Masjid Ridwan kan serap. Ya, setengah jam kayak gitu. Masjid Ridwan setengah jam bantuan gitu. Itu luar biasa kan capeknya bagaimana. Kita juga sama, pasti capek. Baru berangkat ke Cibaduyut sampai Imarat udah sholat lagi, ya kan? Gitu. Jadi akhirnya lama-lama orang nanti sehari semalam di masjid terus. Kapan usahanya? Kapan beraktivitasnya? Faraja hatta mara ala Musa. Kemudian Rasulullah SAW. Tapi kalau kita lihat semacam filosofisnya gitu. Karena memang kita diciptakan di dunia itu untuk ibadah. Tidak semata-mata untuk yang lain. Kita diciptakan di dunia sama sekali bukan untuk berbisnis. Sama sekali bukan hanya untuk beranak pinak berkeluarga. Sama sekali bukan untuk menjabat memiliki kekuasaan. Sama sekali bukan untuk urusan-urusan dunia. Sama sekali bukan. Allah menyatakannya itu di dalam Al-Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kalau perintah Allah sehari semalam itu sholat 50 kali, sangat relevan sekali dengan perintah Allah bahwa kamu diciptakan di dunia itu semata-mata untuk ibadah. Kalau kita lihat sisi filosofisnya gitu. Bukan untuk yang lain, sama sekali bukan untuk yang lain. Dalam hadis, khalaqtuka li ibadati. Wahai hambaku, aku ciptakan kamu li ibadati, untuk ibadah kepadaku. Untuk mengabdi kepadaku. Yang lain-lain itu sama sekali bukan tujuan Allah menciptakan kita. Hanya sebagai sarana penunjang agar kita bisa mengibadahi Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita salah orientasi.
mengejar yang bukan tujuan, mengorbankan yang tujuan. Nah itu kalau kita tarik benang merahnya ke sana. Kemudian beliau bertemu dengan Musa alaihissalam. Musa bertanya, bima umirta, kenapa Musa yang konsen dengan masalah ini? Atau Allah tentukan Musa yang bertemu dengan Rasul setelah dapat perintah sholat? Karena Musa punya kaum namanya Yahudi, Bani Israel. Yang kita kenal sendiri Bani Israel itu ribuan nabi pernah turun di sana. Yang kita kenal beberapa orang, tapi hakikatnya nabi itu kan 141.000 dalam Sahih Muslim itu. Rasulnya 312 sekian lah, 300-an ke atas. Kenapa ketemu dengan Musa? Karena Musa sama punya kaum yang model-modelannya mirip kita. Di dalam Al-Quran kisah yang terpanjang itu kisah Musa. Di beberapa surat Al-Baqarah ada, di surat lain ada. Hampir semua surat-surat panjang itu Allah kisahkan tentang Musa. Kenapa? Karena Nabi Muhammad ke depan akan menghadapi kaum yang relatif agak sulit juga seperti kaum Bani Israel. Itu kata ulama menyimpulkan hikmah kenapa Al-Quran paling banyak kisahnya Musa itu sebagai bekal Rasulullah Muhammad SAW dalam menghadapi umatnya, karena umatnya nanti tidak akan lepas dari kemiripan dengan umatnya Nabi Musa alaihissalam. Bahkan pesan-pesan hadisnya begitu, jauhilah hasad karena hasad telah menghancurkan bangsa Yahudi yang terdahulu. Jauhilah banyak bertanya yang tidak relevan, tidak berguna, karena dulu orang Yahudi juga hancur karena itu. Jangan banyak meminta, karena orang Yahudi juga hancur karena itu. Banyak sekali hadis Nabi mengingatkan itu. Juga jangan banyak berpecah belah, karena orang Yahudi dulu pecah belah, Nasrani juga pecah. Kemudian diingatkan ke umatnya agar tidak pecah belah. Akhirnya kesimpulannya kenapa Nabi Musa ceritanya paling panjang dalam Al-Quran, karena Nabi Muhammad diberi bekal oleh Allah, gini nih umat Nabi Musa kayak gini. Kamu bisa menghadapi umat yang lain kalau kamu mempelajari atau mendapatkan informasi tentang Nabi Musa dan kaumnya. Bima umirta, apa yang diperintahkan padamu wahai Rasulullah. Kemudian Rasul menjawab, bi khamsina salat, aku diperintahkan dengan 50 kali salat. Qala inna ummataka la yutiquna dzalik, Musa mengatakan umatmu tidak akan sanggup. Irji ila rabbik, kembalilah kepada Tuhanmu, fas'alhu, dan mintalah takhfif, keringanan li ummatika, untuk umatmu. Faltafata ila Jibril, Rasul menoleh ke Jibril, ka'annahu yastashiruhu, seolah-olah meminta pendapat dari Jibril. Gimana malaikat Jibril, ini Musa punya usulan agar aku meminta keringanan. Fa asyara an na'am in syi'ta, Jibril mengisyaratkan, ya mintalah keringanan. Jadi sholat kayak 5 waktu ini juga ada peran malaikat Jibril. Ya, ketika dimintai pendapat oleh Rasulullah SAW, Jibril mengatakan, ya mintalah. In syi'ta, kalau kamu mau. Nah, gitu. Kalau kamu. Jadi betapa sopannya Jibril kepada Rasulullah SAW. Jibril saja sopan kepada Rasul. Masa kita nyalutak, culangu, nuris tunjung ke Rasul. Jibril saja sopan kepada Rasulullah. Na'am bin syi'ta. Falam yazal yataraddad baina Musa wa baina Rabbih tabaraka wa ta'ala hatta ja'alaha khamsan. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam yataraddadu, bolak-balik kepada Tuhannya, datang ke Musa, menghadap lagi, datang ke Musa, sampai berkali-kali. Hatta ja'ala khamsan, sampai akhirnya itu menjadi 5 kali saja sholat. Dalam riwayat lain itu prosesnya itu dari 50 ke 30, 30 ke 20 ke 10 sampai ke 5. Fa amarahu Musa biruju, Musa masih menyuruh saja, mintalah keringanan lagi, mudah-mudahan jadi sekali sholat deh. Rawas Pak Musa kali sholat. Sekali sholat subuh unggul misalkan, Lahor, asar, maghrib, isya, mata saya terkena subuh ya unggul. Faqala qad istahyaitu min rabbi, izin ya Musa, izin Nabi kembali kepada Allah. Era
Sungkan. Sudah berkali-kali minta keringanan, sekarang sudah 5 masih minta keringanan juga. Enak. Kalau istahya itu malu. Saya malu kepada Tuhanku. Walakin ardo wa usallim. Saya ridho dengan 5 sholat ini. Falamma nafada nada munadin. Ketika selesai itu urusan, nada munadin, ada seruan dari langit. Allah menyeru dari langit. Qad amdaitu faridati. Kata Allah, aku terapkan kewajiban yang telah kuberikan kepadamu, yaitu 50 kali sholat. Tetap itu berlaku. Aku telah putuskan tetap 5 kali sholat. Pahalanya, kewajibannya, mizannya, statusnya tetap 50. Dosanya meninggalkan tetap 50. Wa khafaftu an ibadi. Tapi aku ringankan cara melaksanakannya. Jadi sholat kita yang 50 ini Pak, sholat yang 5 waktu kita ini, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, masih 50 catatannya ini. Amda itu faridati. Sudah aku jadikan faridah 50 kali. Tapi cara melaksanakannya aku beri keringanan karena aku sayang dan murah kepada hambaku. Jadi 5 kali. Berarti kesimpulannya lamun ainu tu salat sekali eta dosanya 10 kali. Dosa 10 kali teu salat, maka siksana ge pangtarik-tarikna di akhirat. Pang sengsara-sengsarana teu salat. Berzina dosanya lebih kecil dari tidak sholat. Minum khamr lebih kecil dosanya dari tidak sholat. Artinya apa? Tidak sholat itu dosanya lebih besar dari segala apapun kecuali syirik. Nomor 2 jadi setelah syirik. Jadi kalau ada orang tidak sholat dengan orang para peminum khamr, para PSK, para pezina, para segala macam, itu dosanya lebih besar yang tidak sholat meskipun dia orang baik. Ada orang baik tapi tidak sholat, ada karena dia syubhat misalkan, lah buat apa sholat, dah cukup eling dah beres. Nah, itu bukan sholat, itu merenung ya. Kebanyakan bilang cukup sedekah, tidak perlu sholat, itu salah kaprah. Justru sedekah tidak sah, batal sedekah kalau tidak sholat. Kan ada hadisnya, barang siapa yang sholatnya sempurna 5 waktu, qubila sairu amali, diterima seluruh amal ibadahnya. Wa in wujidat naqisatan, kalau sholatnya kurang dari 5 kali, rudda sairu amali, diuihkeun deui eta amal ibadah, dikembalikan lagi itu seluruh amal ibadah kepada pelakunya, teu ditampi, dikembalikan. Jadi sholat mah modal, golden ticket itu sholat 5 kali. Tapi yang itu kadang orang terkena syubhat, talbis iblis teh, lah gua mah yang penting sedekah. Sholat mah sorry belum bisa sholat mah. Ya, belang bentong lah belum bisa. Tapi gua mah sedekah mah support. Ada itu. Ada di sebuah podcast nasional dan viral itu bilang gitu. Gua mah kalau sedekah fine aja, gua kasih. Tapi kalau sholat ya belum bisa 5 waktu katanya. Mendingan tuh sedekah tapi sholat 5 waktu daripada sedekah tapi tidak sholat 5 waktu. Meskipun itu amal soleh kedua-duanya. Nah itu sesuai dengan kaidah takdimul wajib ala sunnati wajib, mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah, hukumnya adalah wajib. Itu ada di dalam Sahih Bukhari nomor 3207 dan Sahih Muslim 164. Allah berfirman, qad amdaitu faridati, berarti hadis qudsi. Aku jadikan faridah salat tetap 50 kali, wa khafaftu an ibadi, tapi cara melaksanakannya cukup 5 kali. Berarti bobotnya itu satu salat 10 kali salat. Asarnya corengcang sekali, eta sarujeng nyorengcangkeun 10 kali salat. Subuhnya caweran tidak tarabti, itu sama dengan nyawerankeun 10 kali salat. Wal iyaz. Jadi separah apapun hidup kita, serendah setitik nadir apapun hidup kita, jaga sholat. Jagalah sholat, sholat akan menjaga kita. Jagalah sholat, sholat akan menjaga kita. Falamma asbaha Rasulullah SAW fi qaumihi wa akhbarahum fashtadda takdzibuhum lahu sa'aluhu an yusifa lahum Baitul Maqdis. Orang Quraisy ketika diterangkan di esok harinya bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam pergi Isra Mi'raj,
mereka semakin sengit mendustakannya. Wah, tambah waras ya. Tambah tambah aneh, tambah gelo ya. Fastada takdzibuhum lahu. Was'aluhu an yasifa lahu baital, sampai diinterogasi tentang perjalanan Rasul dari Baitul Haram ke Baitul Maqdis, sampai diinterogasi kumaha eta segala yang berkenaan diinterogasi yang berkenaan dengan cerita itu. Fajallahu Allahu lahu hatta ayanahu, Allah tampilkan itu layar tentang Baitul Maqdis oleh Nabi, di absen hiji per hijina Baitul Maqdis kumaha gitu. Jadi aya mihrab, di dia aya pangimbaran, di dia aya tempat salat, di sini ada ini, semua disebutkan. Karena Allah menampakkan wa ayanahu dengan kasat mata. Dengan kasat mata. Fajallahu, Allah tampakkan wa ayanahu, dan ditampakkan kasat mata. Muayanah itu kan kasat mata. Dan orang Quraisy ada yang sudah tahu tadi apa itu? Ada, karena kan mereka punya perjalanan ke Syam kan. Syam sebagai mercusuar kan Syam itu. Jadi orang-orang Arab itu dan lain sebagainya melihat Syam tuh mercusuar. Sampai ada yang salah kaprah karena Syam itu maju, orang Quraisy saking polosnya, wah iya maju, mereka nyembah apa ya? Kan dulunya syariat Ibrahim lama tuh, kemudian syariat Isa 500 tahun kan lama itu. Orang Quraisy kehilangan kehilangan hidayah lah begitu. Melihat Syam, ini Syam kok maju banget ini. Kalau bahasa orang mah Kajarta, Jakarta ini. Ya, Jakarta. Orang pedalaman lihat Jakarta gimana sobat? Kajarta kan kalau itu. Oh iya Kajarta teh gitu. Melihat. Akhirnya dia karena dia polos dan awam berkesimpulan nanya ke orang Islam ini, kalian nyembah apa sampai maju begini? Kan polos itu orang itu. Si Amr bin Luhai itu orang Quraisy. Ada berhala, ini kami nyembah ini. Dibawa itu dipanggul berhala ke Quraisy. Bawa hijah kan itu, sugannya maju ya Quraisy gitu. Dipanggul jadi seperti orang kungker kamanang gitu, ningali nu alus diurang bawalah gitu. Iya merentah ningali kereta cepat di Cina. Gitu ya. Pokoknya mah ningali Syam maju, langsung dikesimpulkan, wah iya peda mereka menyembah patung berhala gitu. Dibawa ke Quraisy oleh Amr bin Luhai. Itulah orang yang pertama kali mengadakan ritual penyembahan berhala. Namanya Amr bin Luhai. Orang pertama kali yang bawa berhala ke bangsa Arab, ke Quraisy terutama. Amr bin Luhai. Kada ulah ngaran budak Amr bin Luhai. Ternyata pencetus kemusyrikan di muka bumi di Jazirah Arab ya. Jadi jangan silau kepada pemandangan orang kota. Langsung berkesimpulan di Jakarta pakai aturan bisa maju gitu. Dibawa ke orang. Padahal beda kultur Jakarta kultur kita. Kemajuan Jakarta beda dengan kemajuan kita dan lain sebagainya. Itu sebagai analogi saja. Fatobiqa yukhbiruhum an ayatihi. Kemudian beliau secara detail mengabarkan satu persatunya yang ada di Baitul Maqdis. Wala yastati'una an yaruddu alaihi syai'an. Orang Quraisy pun bungkam. Lam yaruddu, tidak komentar sedikit pun. Dan tidak tahu apa detail Rasulullah menjelaskan. Hanya pernah ke Baitul Maqdis, ada ini mereka itu. Pernah ke Syam, pernah ke Palestina gini-gini. Tapi detailnya itu mereka sampai melongo, loh kok bisa setahu itu Rasulullah? Jangan-jangan tikam kamari benar-benar kan itu. Tadi penting benar-benar kan itu. Sampai begitu. Jadi hati mereka itu sebenarnya hati kecilnya menerima. Bahkan kepada keimanan tauhid pun mereka sebenarnya menerima. Hati kecil kan tidak pernah bohong. Tapi karena pendustaan dan merusak kenyamanan mereka, mengganggu kenyamanan mereka, tolak mentah-mentah. Wa akhbaruhum an irihim fi masrahu wa rujuhi wa an waqti qudumi. Beliau jelaskan kendaraannya apa, waktu kembalinya jam berapa. Jadi keberangkatan diterangkan, kepulangan diterangkan, naik apa, Rasul jelaskan semua itu. Mun urang mah menunjukkan bukti tiket tiket mangkat jam sabaraha,
kemudian pulang jam seberapa, landing jam seberapa, take off jam seberapa, itu penerbangannya apa, ya, flightnya itu apa, maskapai ada semua. Tah maskapai na buruk, abdi angkat tabu sakieu, pulang tabu sakieu, tumpak naon aya semua. Buruk itu seperti apa ya? Buruk itu lebih kecil dari kuda, lebih besar dari keledai. Jadi seberapa itu ukurannya? Mungkin segede zebra, mungkin sebesar zebra, mungkin ya. Karena zebra itu kan lebih kecil dari kuda, tapi lebih besar. Dan buruk itu bersayap. Jadi kuda bersayap, makanya sering dianalogikan, divisualkan film-film. Tapi mukanya putri. Ya itu mah Hollywood ya, mukanya putri. Versi Hollywood itu. Pokoknya juga orang India. Artis India. Jadi tidak digambarkan rupanya, tapi buruk itu di dalam penjelasannya asgharu minal hisani wa akbaru minal himar minal baglah, lebih besar dari baglah, lebih kecil dari kuda. Buruk. Wa anil ba'iri allati yaqdumuha wa kana al-amru kama qala. Dan itu fakta yang terjadi. Artinya orang Quraisy itu sebenarnya mau tidak mau menerima itu kejadian. Karena terbukti keterangannya, kemudian detail dari penjelasannya. Falam yazidhum dzalika illa nufura, tapi itu tidak menambah sedikit pun keyakinan, hanya menambah nufura, saling apa? Menambah kedustaan saja. Falam yazidhum dzalika illa nufura, hanya menambah mereka semakin jauh dari hidayah. Nah, orang yang tidak diberi hidayah mah seapapun mukjizat ditampilkan, dia akan semakin jauh. Itulah mengapa kita harus bersyukur dengan hidayah. Kita mah tidak perlu ditampakkan hal-hal yang aneh-aneh begitu, yang ajaib-ajaib, yang apa namanya miracle, fenomena. Kita mah tidak perlu. Kita sudah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul tanpa melihat mukjizat, kecuali mukjizat di hadapan kita, Al-Qur'anul Karim. Makanya mukjizat terbesar Rasulullah Quran, karena abadi sampai hari kiamat. Mukjizat yang lain sudah selesai, bulan terbelah sudah, air memancar dari jarinya sudah, dan lain-lain sudah terjadi. Tetapi Al-Quran abadi sampai hari kiamat. Maka bacalah Quran walaupun hanya 3 ayat di awal pagi, itu berkah bagi siang hari kita. Kalau kita ingin keberkahan dalam hari kita, awali dengan baca Quran minimal 3 ayat. Kata Umar bin Abdul Aziz, kalau orang baca 3 ayat di awal hari, itu sudah dapat dikatakan dia tidak menghijrah Al-Quran. Karena Nabi dulu pernah mengadu kepada Allah, ya Allah, umatku menjadikan Quran sebagai barang yang dihijrah, barang yang ditinggalkan. Itu Nabi keluh kesah kepada Tuhannya begitu. Kan biasanya Nabi itu minta syafaat buat umatnya, ya Allah, berikan syafaat kepada umatku. Nabi ditawarin, gimana Muhammad, mau masukkan setengah umatmu ke surga atau kamu mau minta syafaat? Rasul, saya pilih syafaat ya Allah. Kalau setengah umatku masuk surga terlalu sedikit, aku ingin semuanya masuk surga. Maka Rasul diberi hak syafaat, baik syafaat uzma atau syafaat khassah, syafaat agung atau syafaat khusus. Nah, itu penjelasan syafaat nanti panjang lagi. Rasul memilih syafaat. Kenapa? Saking sayang dan cintanya kepada umat. Tapi ada orang yang tidak mau diajak Rasul masuk surga. Apa? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Kullu ummati dakhala jannah, setiap umatku masuk surga. Kata Rasul, setiap umatku masuk surga. Illa man aba, kecuali numbung, kecuali yang tidak mau. Wa man ya'ba ya Rasul, siapa yang tidak mau diajakmu masuk surga ya Rasul, kata sahabat. Rasul mengatakan man asani faqad aba, yang menyelisihiku itulah orang-orang yang tidak mau aku ajak ke surga. Hadis. Aso itu dari aso yaksi maksiatan, menyelisihi. Jadi masing setekar kebak orang aku umat Muhammad tapi menyelisihi Rasulullah SAW, itu termasuk kata Rasul aba. Aba itu tidak mau diajak gitu, embung diajak. Siapa yang aba? Aso. Apa itu aso? Maksiat, menyelisihi. Jadi yang memaksiati Rasulullah itu kata Nabi sendiri, dia telah menolak aku ajak ke surga. Dan alhamdulillah kita dengan belajar sirah Rasul,
hadis-hadis Rasul, sejarah Rasul itu mudah-mudahan menjadi saksi bahwa kita adalah orang-orang yang ingin diajak Rasul untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Diizinkan oleh Rasul untuk meneguk dan mereguk air segar dari telaga Al-Kautsarnya. Karena ada yang ditolak ke telaga Al-Kautsar itu. Kan ngabring tuh umat Rasulullah bring. Dihalau ke malaikat teh, halau. Ulah mana emang ulah. Ditanya kenapa? Jawabnya apa? Ya Muhammad, kan Rasul protes. Malaikat kenapa kau cegah umatku? Masih surga, ada yang kau cegah. Kan ngabring tuh oleh malaikat dihalau. Rasul protes. Malaikat kenapa kau cegah dia? Kemudian dikatakan pada Rasulullah, ya Muhammad, innaka la tadri madza ahdatsu ba'da. Hai Muhammad, kamu tidak tahu apa yang mereka kerjakan setelah kamu tidak ada. Itu kata para ulama adalah orang-orang yang menolak ajaran Rasulullah SAW. Jadi ngaku umatnya sebut tapi tidak mengikuti ajarannya. Gitu. Dihalau oleh malaikat. Ngabring nang ngiluan tapi dihalau, kan kebayang itu. Urang geus lumpat seperti muda kapal laut ya di mana di Banyuwangi ngubang dicegat mana ulah ngilu kan geus lompat ulah ngilu. Itu sangat sengsara sekali. Lanjutkan dikit lagi, falam yazirum dzalika illa nufura, itu hanya menambah kedustaan dan semakin jauh ya orang-orang Quraisy kepada Rasulullah. Wa ma'lumun anna hadza amrun fawqa ma yarahu naimu, dan diketahui bahwa yang terjadi pada kisah Isra Miraj itu adalah di atas mayorahun naimu, di atas di atas seperti yang orang lihat bahkan dalam mimpi sekalipun. Fauqa mayorahu an-naimu, artinya apa? Kejadian Isra Miraj itu, kehebatan mukjizat Isra Miraj itu bahkan di atas dari yang pernah orang bayangkan, mimpikan dalam mimpinya. Jadi apa? Kalau mimpi kan masih ada sedikit rada-rada nyatanya gitu. Nyata dalam arti kata, ya memang kealaman kieu kumaha. Tapi Isra Mi'raj itu bahkan di atas dari yang orang lihat dalam mimpinya. Artinya apa? Betul-betul mukjizat. Haqqan innaha mukjizat. Karena 3 jam dari Mekah ke Baitul Maqdis ke langit ke-7 sampai Sidratul Muntaha, pulang lagi. Itu kata Ibnu Qayyim itu di atas dari yang pernah orang lihat bahkan dalam mimpi sekalipun. Wa kana al-Isra'u marratan wahidatan, dan itu kejadian hanya sekali dalam hidup beliau sallallahu alaihi wasallam. Cukup mungkin tentang Isra Mi'raj. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi tentang syariat berhijrah dan juga syariat berbaiat ya, yang waktu itu dicontohkan para sahabat kepada Rasulullah SAW. Yang ada sekarang itu tidak ada hijrah tempat, yang ada adalah hijratul akhlak. Nanti ada hadisnya Bukhari ya, nyambung dengan kisah ini. Jadi kita disuruh, karena sudah tidak ada hijrah, kita disuruh untuk hijratul akhlak, hijrah akhlak. Wallahu a'lam bishawab, wa taufiq billah, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu waliyut taufiq. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.